Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pelajaran 5, yaitu Rasul Allah idolaku. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir dari 25 dan nabi dan rasul. Kemudian tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nah, Nabi Muhammad ini dilahirkan di kota Mekah, yaitu pada hari Senin, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir ini sudah dalam keadaan yatim. Abdullah, yaitu ayahnya, ini telah lebih dahulu wafat. Sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan ibunya. Nah, kira-kira ini masih berusia 2 bulan di dalam kandungan. Ayah beliau ini ketika wafatnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang bisa diwariskan kepada Nabi Muhammad. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Nah, ibunya Nabi Muhammad yang bernama Aminah binti Wahab ini dari kalangan suku Quraisy yang terpandang dan sangat mulia di masa tersebut. Nabi Muhammad pada masa bayi kemudian diasuh oleh pengasuh namanya Halimah As-Sa'diyah. Setelah usianya lebih kurang 2 tahun, maka kemudian Halimah ini menyerahkan kembali Nabi Muhammad kecil kepada ibunya, yaitu Aminah. Pada masa anak-anaknya, Nabi Muhammad kecil itu selalu diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk menggembalakan kambing. Nah, Nabi Muhammad ini senang dengan pengerjaannya, dan karena beliau ini sayang kepada binatang. Karena itu pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib ini sering menyebut Nabi Muhammad itu si cerdas yang lincah dan baik. Ketika usianya menginjak masa pemuda ya, Nabi Muhammad ini terkenal karena tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan selalu jujur. Maka beliau itu mendapatkan julukan Al-Amin dari penduduk Mekah. Al-Amin ini artinya orang yang terpercaya. Pekerjaan yang digeluti oleh Nabi Muhammad ketika itu, beliau ini suka berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar yang kaya perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid. Nah, karena kejujuran Nabi Muhammad waktu itu, maka majikannya ini yang namanya Khadijah ini jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kemudian Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad. Pada usia 40 tahun, kemudian beliau diangkat menjadi Rasul. Maka mulailah Nabi Muhammad itu berdakwah, mengajak umat manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala atau patung-patung.
Nabi Muhammad ini memiliki suatu kebiasaan untuk berkholwat. Berkholwat itu maksudnya adalah mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah. Tempat yang digunakan untuk berkholwat Nabi Muhammad ini namanya adalah Gua Hiro. Gua Hiro ini kurang lebih jaraknya adalah 5 km dari arah timur kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad biasanya berkholwatnya ini pada setiap bulan Ramadan. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan, di usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad ini mengalami suatu peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau kemudian menceritakan peristiwa itu. Kata Nabi Muhammad, di saat aku sedang tidur, maka datanglah malaikat Jibril menghampiriku, seraya berkata, bacalah. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, aku tidak bisa membaca. Maka kemudian malaikat lalu memelukku, hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, bacalah. Aku tidak dapat membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi, hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu, hafal seolah-olah tertulis di dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad ini tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Ketika beliau berdakwah, beliau ini sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membenci Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad ini sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya ini datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, karena Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi. Maka Nabi Muhammad sering disebut juga dengan Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Itulah materi kita pada pagi hari ini ya. Nah, selanjutnya untuk tugasnya ada 3 nomor. Yang pertama, siapa nama ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sejak usia berapa tahun Nabi Muhammad menjadi yatim. 3, tuliskan 3 sifat Nabi Muhammad. Semangat untuk mengerjakan tugas hari ini ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh segala perilaku Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum.